Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama Bu Ikrimah di mata pelajaran IPS. Gimana kabar kalian semua? Baik-baik saja? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar tentang materi permasalahan sosial budaya. Apakah kalian tahu apa sih permasalahan sosial budaya itu? Atau kalian tahu permasalahan sosial budaya yang pernah terjadi di sekitar lingkungan rumahmu? Nah, mari kita bahas materi permasalahan sosial budaya bersama-sama pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke materinya, Bu Rima akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami dan harus kalian capai pada akhir pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian harus bisa mengidentifikasi apa itu permasalahan sosial budaya. Kemudian tujuan kedua, di akhir pembelajaran nanti kalian harus bisa menguraikan apa sih permasalahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian nanti diharapkan bisa menyajikan hasil karya mengenai salah satu contoh permasalahan sosial budaya yang ada di lingkungan kalian beserta penyelesaiannya. Nah, itu tadi adalah 3 tujuan pembelajaran dalam materi kali ini. Mari kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materinya nih, Bu Rima mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial budaya? Lalu, permasalahan sosial budaya apa yang kamu ketahui? Lalu, apakah permasalahan sosial budaya itu juga terjadi di sekitar lingkungan kita? Nah, ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Apa ya kira-kira? Kira-kira pernah terjadi nggak ya? Nah, oke deh. Supaya kalian lebih memahami, mari kita putar video berikut ini. Let's go! Karena kemana lagi? Karena tanah ini sumber kehidupan kami. Kalau itu tidak ada, bagaimana kami mau bercocok tanam? Peninggalan termasuk warisan dari nenek moyang kami, dan itu yang merupakan aset kami yang terbesar buat kami. Karena kemana lagi? Karena tanah ini sumber kehidupan kami. Yang semakin hari habitatnya semakin merosot, itu tantangan terberatnya karena pertambahan. Nah, dari video tersebut kita bisa mengetahui bahwasannya permasalahan sosial budaya bisa terjadi di mana saja. Dari video tersebut kita bisa mengetahui bahwa terdapat salah satu contoh nyata permasalahan sosial budaya yang ada di ibu kota Nusantara, yaitu ibu kota baru di Indonesia. Lalu dari video tersebut yang sudah kamu tonton, kira-kira apakah permasalahan tersebut bisa dipecahkan ya atau diselesaikan ya? Nah, mari kita belajar bersama-sama mengenai permasalahan sosial budaya dan cara penyelesaiannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kita masuk ke subbab pertama. Apa sih permasalahan sosial budaya itu? Monster, kira-kira kamu tahu nggak apa sih permasalahan sosial budaya itu? Tidak tahu? Mari kita belajar bersama-sama. Permasalahan sosial budaya adalah suatu kondisi saat terjadinya pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat. Permasalahan sosial budaya juga sudah terjadi sejak zaman dulu loh. Kita akan mengaitkan materi permasalahan sosial budaya dengan materi sebelumnya, yaitu adalah sejarah lokal. Kira-kira apa ya kaitannya? Jadi permasalahan sosial budaya itu sudah terjadi sejak zaman dulu loh. Jika kalian belajar mengenai tokoh-tokoh sejarah lokal pada materi sebelumnya, maka kita bisa mengetahui bahwasannya masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh sejarah lokal merupakan permasalahan sosial budaya yang diakibatkan oleh datangnya bangsa asing. Masih ingat kan kalian semua? Nah, hari ini kita akan juga belajar tentang permasalahan sosial budaya yang ada pada saat ini di lingkungan sekitar kalian. Contohnya saja nih, nah
kita bisa lihat permasalahan sosial budaya yang ada di sekitar kota Blitar tercinta kita ini. Nah, coba kalian lihat gambar di samping. Kira-kira permasalahan sosial budaya apa ya ini? Kita lihat gambarnya. Dari gambar tersebut kita bisa lihat judulnya, yaitu banyaknya terjadi vandalisme di salah satu jalan besar di kota Blitar ini, yaitu pada Jalan Ahmad Yani yang merupakan salah satu jalan utama menuju ke salah satu ikon pariwisata penting di kota Blitar ini, yaitu makam Bung Karno. Nah, kira-kira ketika terjadi vandalisme, apakah hal itu baik? Apakah hal itu tidak merusak pemandangan? Dan apakah hal tersebut merupakan salah satu permasalahan sosial budaya? Jawabannya adalah iya. Lalu, apakah dampak dari permasalahan vandalisme tersebut? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan kalian. Salah satu dampak yang signifikan yang kita bisa rasakan yaitu adalah terganggunya pemandangan di sekitar Jalan Ahmad Yani, sehingga nanti banyak sekali turis-turis yang datang atau orang dari luar kota yang datang yang terganggu melihat pemandangan di Jalan Ahmad Yani, sehingga nanti ketika ada turis atau wisatawan dari luar kota yang ingin datang ke makam Bung Karno dan lewat Jalan Ahmad Yani, maka mereka akan terganggu melihat vandalisme ini. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran masyarakat, terutama anak muda seperti kalian ini, untuk tidak melakukan aksi vandalisme yang dapat menyebabkan permasalahan sosial budaya. Sehingga permasalahan sosial budaya seperti ini tidak lagi terjadi di kota Blitar kita tercinta ini. Nah, terdapat 4 jenis permasalahan sosial budaya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah eksploitasi pembangunan berlebihan, yang kedua adalah kesenjangan sosial dan kemiskinan, yang ketiga ada kesetaraan gender, dan yang keempat adalah kenakalan remaja. Kira-kira kalian tahu nggak sih dari keempat permasalahan sosial budaya ini yang sering banget terjadi di kota Blitar? Atau kira-kira malah sering terjadi di daerah rumahmu? Di sini, Budima akan menjelaskan satu persatu secara singkat apa sih yang dimaksud dari keempat jenis permasalahan sosial budaya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada eksploitasi pembangunan berlebihan. Apa sih kira-kira eksploitasi pembangunan yang berlebihan itu? Apakah ini termasuk ke dalam salah satu permasalahan sosial budaya? Jawabannya adalah ya. Tahukah kalian bahwasannya setiap tahun jumlah penduduk di dunia itu selalu naik loh, termasuk jumlah penduduk di negara kita sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk nomor 4 terbanyak di dunia. Bayangkan coba bagaimana padatnya penduduk di negara ini, apalagi di Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa ini masuk ke dalam 10 pulau terpadat penduduk di dunia. Dengan padatnya penduduk, maka lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat akan semakin banyak. Oleh karena itu, dengan banyaknya penduduk yang ada di Pulau Jawa, kalian bisa lihat di sekitar rumah kalian bahwasanya banyak sekali sawah-sawah, kebun-kebun, atau bahkan hutan yang rela ditebang hanya untuk membangun perumahan. Pasti kalian banyak sekali ya melihat fenomena mengenai banyaknya lajur perumahan baru di kota Blitar. Sudah tidak asing kan? Nah, hal tersebut akan menimbulkan deforestasi atau pengurangan jumlah pohon di hutan kita, sehingga menyebabkan permasalahan sosial budaya baru. Lanjut ke permasalahan sosial budaya yang kedua, yaitu adalah kesenjangan sosial dan kemiskinan. Pasti kalian sudah tahu ya mengenai kesenjangan sosial dan kemiskinan karena marak sekali terjadi di sekitar lingkungan kita. Kesenjangan sosial adalah suatu fenomena yang terjadi akibat adanya penghasilan atau jumlah pendapatan yang tidak seimbang antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial. Atau nih bahasanya, kalian bisa lihat kan kalau di kota Blitar ada sekali perumahan-perumahan yang hanya khusus untuk orang kaya, dan ada juga beberapa kumpulan permukiman yang diisi oleh penduduk-penduduk yang memiliki penghasilan yang rendah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh ketimpangan sosial.
Lalu akibatnya apa sih dan apa kaitannya dengan permasalahan sosial budaya? Kaitannya adalah kesenjangan sosial dapat membuat masyarakat melakukan banyak sekali tindakan kriminalitas. Ada yang mungkin jadi preman, perampok, atau pencuri. Sehingga lingkungan kita menjadi tidak aman, tidak tentram, bahkan banyak masyarakat yang takut untuk keluar. Selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan sosial budaya yang akan kita bahas nomor 3, yaitu mengenai kesetaraan gender. Kalian bisa lihat gambar di atas, ada fotonya siapa ini kalau kalian ingat. Kita bisa lihat dari gambar di atas bahwasanya kesetaraan gender sudah diperjuangkan sejak awal era kemerdekaan di Indonesia. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender atau gender equality? Kesetaraan gender adalah keadaan di mana setaranya perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak dan kewajiban termasuk pekerjaan yang sama. Artinya, laki-laki dan perempuan dapat untuk ikut berpartisipasi, mendapatkan akses, manfaat, atau kontrol yang sama dalam seluruh akses kehidupan. Itulah yang dinamakan dengan kesetaraan gender. Lalu, jika kesetaraan gender tidak tercapai, maka apakah akan menyebabkan permasalahan sosial dan budaya? Tentu saja. Jika tidak ada kesetaraan gender, maka perempuan dan keluarganya akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan atau keterpurukan karena perempuan tidak bisa mendapatkan akses atau manfaat yang sama dengan lelaki. Oleh karena itu, kesetaraan gender itu sangat penting dan jika tidak terpenuhi, maka akan terjadi permasalahan sosial budaya. Nah, kalian sudah mengerti kan? Lalu kita bisa lanjut ke dalam permasalahan sosial budaya yang keempat, yaitu kenakalan remaja. Ada 3 jenis kenakalan yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama adalah vandalisme, yang sudah kita bahas di awal tadi. Apa sih vandalisme itu? Vandalisme itu adalah salah satu tindakan yang merusak atau menghancurkan barang atau properti milik negara atau milik orang lain. Contoh kecilnya saja, kalian bisa lihat meja-meja kalian, apakah terdapat coret-coretan dari pulpen, spidol, tip X, atau sebagainya. Itu merupakan contoh kecil vandalisme yang terjadi di sekolah. Kalian tidak boleh melakukan vandalisme sekecil apapun itu karena dapat menyebabkan permasalahan sosial budaya yang baru. Yang kedua, ada tawuran. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan kata tawuran. Di usia kalian sebagai seorang pelajar ini, alangkah baiknya jika kalian menyelesaikan suatu permasalahan dengan kekeluargaan. Misalnya nih, jika kalian ada masalah, bisa ceritakan dulu ke orang tua kalian, ke guru kalian, atau ke guru BK untuk mencari penyelesaian permasalahannya. Jangan langsung tersulut emosi, lalu mengajak teman-teman untuk melakukan tawuran. Hal itu merupakan hal yang negatif dan dapat menimbulkan kerugian material maupun munculnya korban dalam suatu tawuran. Sehingga jauhilah tawuran. Alangkah indahnya jika kita justru memupuk rasa persaudaraan, rasa persahabatan antar teman kita, iya kan? Yang ketiga adalah narkoba atau obat-obatan terlarang. Kalian pasti sudah pernah mendengar nih, apa sih itu narkoba atau narkotika? Narkoba atau narkotika merupakan zat-zat adiktif yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia karena akan menyebabkan kerusakan otak atau kerusakan syaraf. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar, alangkah baiknya jika ke depannya kalian menghindari obat-obatan seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai 4 permasalahan sosial budaya yang kita bahas pada materi kali ini. Sebelum Bu Rima lanjut memberikan contoh-contoh nyatanya, kita nyanyi bersama-sama dulu yuk. Nah, kalian tahu lagu ini kan? Blitar, kuto cilik sing kawentar. Edi Penny, gunung kelut sing ngayomi. Blitar, zaman perang nate gempar. Peta berontak sing dipimpin Supriyadi.
Nah, dari lagu Blitar yang setiap hari diputar di sekolah ketika pagi, kalian bisa lihat liriknya bahwa Kuto Blitar adalah kuto cilik sing kawentar. Apa sih kawentar itu? Kawentar itu adalah terkenal, viral. Nah, mari kita sebagai calon penerus bangsa, sebagai pelajar di era masa kini, mari kita jadikan Kota Blitar adalah kota yang kawentar, kota yang viral, kota yang terkenal, dengan prestasinya yang luar biasa, bukan dengan permasalahan sosial budayanya. Nah, oleh karena itu kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang menyinggung kepada 4 permasalahan sosial budaya yang sudah kita bahas tadi ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa untuk membaca buku kalian dan pastikan kalian selalu mengamalkan dengan tindakan nyata hal-hal yang sudah kita pelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.